Halo anak-anak, gimana ulangannya bisa nggak? Bisa pastinya ya, kan kemarin sudah belajar dari latihan dan dari PowerPoint ya, juga dari buku ya, jadi pasti bisa mengerjakan ya. Oke anak-anak, kita akan belajar melanjutkan tematik 5D-nya ya. Coba kalian buka halaman 48. Kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, siapkan bukunya halaman 48. Sudah? Nah, coba kalian pernah nggak tubuh kalian itu merasa lemas dan lesu? Lalu kalian pernah nggak merasa pusing? Pasti pernah ya, merasa pusing apalagi habis ngerjain PH pusing, habis lari keliling lapangan ya jadi lemes ya, jadi pusing ya. Nah, coba kenapa ya kira-kira ya? Nah, bisa jadi ada gangguan pada sistem peredaran darah kalian. Tuh, ya. Kita mau lihat apa ya? Apa ya yang menjadi gangguan ya? Kita akan lihat ya. Tubuh lemas ya, tubuh pusing ya, bisa jadi merupakan gejala anemia atau kurang darah ya. Anemia itu dapat membuat anak-anak tampak pucat, lemah, rewel ya. Nah, lagi sedang pelajaran, mengikuti pelajaran tiba-tiba lemas ya. Lesu ya, kayak tidak bersemangat ya. Nah, bisa jadi kalian kurang darah ya atau gejala anemia. Nah, ini bisa dicegah dengan bagaimana? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi ya, seperti sayur-sayuran hijau itu ya. Dengan mengkonsumsi sayuran hijau ya, maka kalian akan bisa mencegah yang namanya anemia ini ya. Nah, seperti ada pada gambar halaman 48 ya, ini Bimo ya merasa lemas ya, merasa pusing ya. Nah, bisa jadi ya ini salah satu penyebabnya adalah anemia atau kurang darah. Apa itu anemia? Ya, anemia itu merupakan salah satu gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, salah satu cara mencegah anemia itu dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi. Contohnya adalah sayur bayam. Nah, siapa di sini yang tidak suka bayam? Ya, Bu Santi suka sekali ya sama yang namanya bayam, ya. Nah, kalau yang belum pernah mencoba, silakan kalian coba ya, bayam, ya. Ma, aku tolong buatkan sayur bayam, ya, supaya aku nggak lemes, supaya nggak pusing, ya. Nah, di sini ada teks, ya, kisah Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad dan Jus Sehat. Nah, coba kalian baca halaman 48. Ya, kalian simak ya, Bu Santi bacakan ya. Pak Ahmad adalah seorang pengusaha jus sehat. Jus yang dijual Pak Ahmad itu berbeda dengan jus lain. Pak Ahmad mengkreasikan jus buah dengan sayuran. Idenya berawal dari kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran. Padahal sayuran itu memiliki manfaat ya yang sangat besar bagi kesehatan. Sayuran menjadi lebih praktis dinikmati dengan dibuat jus. Selain dicampur dengan buah-buahan, Pak Ahmad juga mencampurkan bahan-bahan lain seperti ada keju, yogurt, kurma, dan susu. Dengan begitu, jusnya itu akan terasa lebih lezat. Pak Ahmad ini sangat memperhatikan kualitas jus yang dibuatnya. Untuk menghasilkan jus yang berkualitas baik, Pak Ahmad ini harus memperhatikan kualitas bahan-bahan yang digunakan, yaitu sayur dan buah. Ia hanya menggunakan sayuran dan buah organik.
Proses penanaman sayur dan buah organik itu hanya menggunakan pupuk dan pestisida alami sehingga lebih sehat. Selain itu, pertanian secara organik juga tidak mencemari lingkungan. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang digunakan berasal dari petani-petani lokal. Pak Ahmad tidak pernah menggunakan buah dan sayuran yang diimpor. Ya, ini saking cinta dengan Indonesia ini ya. Pak Ahmad ingin memberdayakan petani-petani dalam negeri. Selain bekerja sama dengan petani sayuran, Pak Ahmad juga menjadi mitra usaha para pengusaha yogurt dan susu. Untuk memperluas jangkauan penjualan jusnya, Pak Ahmad juga bekerja sama dengan distributor yang berasal dari luar daerah. Hubungan kerjasama yang terjalin di antara mereka membuat usaha Pak Ahmad dapat berkembang dengan pesat. Kini Pak Ahmad sudah memiliki lebih dari 10 kios. Wah, luar biasa ya. 10 kios yang menjual jus sehat. Usaha Pak Ahmad menjadi lapangan pekerjaan untuk banyak karyawan. Nah, dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi, nah, ini di sini ada beberapa pertanyaan nih ya. Nah, coba kalian bisa menjawab coba ya. Nomor 1 sampai 5 coba. Dengan siapa saja Pak Ahmad bekerja sama dalam menjalankan usahanya? Yo, dengan siapa tadi di situ? Siapa tahu? Ya, lalu kedua, mengapa Pak Ahmad bekerja sama dengan orang lain? Yo, kenapa ya Pak Ahmad itu bekerja sama dengan orang lain? Kenapa dia nggak usaha sendiri aja? Adakah yang tahu? Ya, lalu pertanyaan berikutnya, apa manfaat usaha Pak Ahmad bagi lingkungan sekitar tempat tinggalnya? Wah, ini mudah ya. Manfaat usaha Pak Ahmad bagi lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ya. Lalu, bagaimana cara Pak Ahmad ikut serta dalam menjaga lingkungan alam? Yuk, gimana caranya dia ikut serta dalam menjaga lingkungan alam? Dengan bagaimana? Kemudian, yang kelima, apa manfaat interaksi yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan para petani lokal? Kira-kira apa sih ya manfaatnya ini ya? Nah, coba kalian jawab pertanyaan tersebut ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pantun ya. Kita ulang kembali ya. Ciri-ciri pantun. Pantun terdiri atas satu bait. Ya, satu bait itu 4 baris ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua ini namanya sampiran. Baris ketiga dan keempat namanya isi. Ya, nah, pantun memiliki pola sajak ya atau bunyi akhirnya A B A B. Nah, ini pantun ini juga memiliki yang namanya amanat. Ya, amanat. Amanat itu pesan ya, apa nasihat apa yang ingin disampaikan. Ya, biasanya itu terlihat di baris ketiga dan baris keempat. Nah, coba kita lihat nih ya. Contoh pantun di halaman 50. Minum es menghilangkan dahaga, cakep. Setelah itu lanjut berenang, cakep. Senantiasalah berolahraga, jantung sehat, hidup senang. Nah, pantun ini memiliki pesan atau amanat bahwa untuk senantiasa melakukan olahraga, ya. Jadi kita diminta untuk melakukan olahraga. Supaya apa? Supaya jantung sehat dan hidup kita bahagia. Ya. Nah, berikutnya ada pantun lagi. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencari pesan atau amanat yang ada di pantun ini. Kita lihat ya. Nina senang bermain coklat.
main congklak bersama Mary. Rezeki tidak saya tolak, musuh tidak saya cari. Yo, coba kira-kira amanat apa sih yang tersembunyi di dalam pantun ini? Ya, yang ada di pantun ini kira-kira apa ya? Adakah yang tahu? Ya, jadi kita agar kita itu tidak menolak rezeki, ya, agar kita tidak menolak rezeki, ya, dan kemudian kita juga tidak mencari musuh, ya. Kita diminta untuk tidak menolak rezeki dan juga tidak mencari musuh, ya. Lagi pantun berikutnya. Jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, cakep. Nikmati suasana ketika senja, cakep. Dalam hidup saling membantu, ringan beban dipikul bersama. Ya, jadi siapa yang tahu nih amanat dari pantun ini apa? Coba siapa yang tahu? Kenzi tahu, Kenzi? Coba apa kira-kira ini amanatnya Kenzi? Oh, ya, amanatnya adalah apabila kita hidup saling membantu, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan. Ya. Jadi apabila kita hidup saling membantu, maka pekerjaan kita akan menjadi ringan. Ya. Nah, ini ada makna isi atau makna dan amanat ya, berdasarkan amanat pantun berdasarkan usia. Nah, kita lihat di sini nih. Kalau pantun anak-anak, ya, pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Ya, nah isinya itu ada di baris ketiga dan baris keempat. Ya, isinya kalian bisa salin dari situ. Ya, isi ya, kalau sampiran itu baris 1 dan 2. Ya, kalau isi ya itu baris 3 dan 4. Jadi isinya bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat, hati senang. Ya. Lalu kalau amanatnya atau pesannya supaya apa ini? Nah, anak-anak sebaiknya bermain ya agar hatinya menjadi senang. Dengan bermain kan pasti kita menjadi senang ya. Nah, jadi pesannya ya atau amanatnya itu anak-anak sebaiknya atau diminta itu bermain agar hati kita menjadi senang ya. Berikutnya pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Ya, jadi isinya ada di baris ketiga dan 4. Ya, jadi isinya itu keinginan seseorang untuk berkenalan. Ya, kan dia bilang, boleh aku tahu siapa namanya? Jadi dia itu ingin berkenalan. Ya, nah jadi isinya keinginan seseorang untuk berkenalan. Ya, lalu pesannya apa nih pesannya? Ya, jadi pesannya adalah saat kita berkenalan, ya, sebaiknya kita lakukan dengan sopan, dengan santun, ya. Nah, itu untuk isi dan amanatnya. Ada lagi pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Kok belakangnya N semua. Nah, tapi dilihat itu. Un, an. Ya, jadi AP ya. Un, an. Nah, ya. Nah, ini isinya kita lihat dari baris 3 dan 4. Isinya hidup rukun menciptakan ketentraman. Nah, sedangkan pesannya atau amanatnya ya bahwa kita diajak untuk hidup rukun. Ya, kita diajak untuk hidup rukun. Berikutnya ada pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong.
bangkunya panas, berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong. Masih ada langit di atas langit. Ya. Wah, kiasan sekali nih ya, masih ada langit di atas langit. Ya, nah, maka isinya kita bisa melihat dari baris ketiga dan 4. Jangan menjadi orang yang sombong. Karena apa? Karena ada yang masih lebih hebat dari kita. Ya, jadi ada yang lebih hebat dari kita. Jadi kita jangan bersombong diri. Ya. Nah, lalu pesan yang ada di pantun ini atau amanatnya apa? Ya, bahwa kita diajarkan untuk tidak sombong. Ya, kita tidak boleh yang namanya sombong ya. Oke. Kita lanjutkan di halaman 50. Menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di perumahan tempat tinggal Lani ini akan diadakan pemilihan ketua RT ya, atau RT itu rukun tetangga. Nah, seluruh warga ini bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan di lingkungannya masing-masing. Ya, jadi bukan hanya di tingkat RT, tapi pengambilan keputusan itu di tingkat RW dan juga desa ya. Harus semuanya diamati oleh warga ya. Karena warga yang menilai juga ya. Nah, hal itu perlu dilakukan agar keputusan yang dihasilkan itu bisa benar-benar bermanfaat ya. Coba kalau keputusannya hanya dari kepala RT saja, ketua RT ya, yang lainnya nggak setuju, wah ya, nanti ini akan menimbulkan kericuhan ya, menimbulkan sikap bertengkar ya, menimbulkan pertengkaran ya. Oke, di sini ada ketua RT. Ketua RT itu tanggung jawabnya itu menjalankan administrasi RT dan memimpin masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat juga bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan di lingkungannya masing-masing ya. Jadi bukan hanya di tingkat RT ya. Pengambilan keputusan di tingkat RW dan desa itu juga memang harus diamati ya oleh warga. Nah, proses pengambilan keputusan dalam musyawarah ini dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai yang namanya mufakat. Nah, musyawarah untuk mencapai mufakat itu sendiri itu apa? Ya, itu suatu proses pemecahan masalah untuk mengambil keputusan bersama. Ya, jadi musyawarah untuk mencapai mufakat itu merupakan suatu proses pemecahan masalah untuk mengambil keputusan secara bersama-sama. Oke, anak-anak, mari kita lihat di halaman 53. Halaman 53. Siapa yang suka olahraga? Pasti semuanya suka ya. Apalagi kita itu sudah punya yang namanya ini ya, lapangan baru tuh ya. Nah, yang milik SDPL. Nah, makanya kita udah nggak sabar ya, rasanya pengen olahraga ya di lapangan itu ya. Nah, karena situasinya sedang seperti ini ya, nah kalian bisa olahraga di rumah. Olahraga apa yang kalian sukai? Bu, aku punya itu Bu, treadmill. Ya, di rumah aku punya alatnya, jadi nggak perlu keluar rumah. Ya, boleh ya, bisa. Nah, Bu, aku jogging itu Bu di depan rumah ya, ada komplek itu, di depan komplek aku jogging. Ya, bagus. Ya, kapan saja kamu berolahraga Bu? Biasanya aku tuh kan aku punya alatnya itu di rumah ya. Jadi aku setiap sore biasanya Bu gantian dengan ibuku, boleh ya. Nah, di mana biasanya kamu olahraga ya? Bisa di rumah ya, atau mungkin mencari tempat di
dekat kompleknya ya, komplek perumahannya ya, kemudian bisa jadi di sekolah ya. Nah, ya. Itu tempat di mana kita biasanya berolahraga. Nah, anak-anak, di halaman 53 kita lihat yang namanya Deli itu selalu menjaga yang namanya kesehatan. Ya. Nah, kita pun juga pasti seperti itu ya. Kita juga harus sehat. Kita ingin sehat, ya. Maka di sini Deli menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Dia selalu berolahraga secara teratur. Pada hari Minggu, Deli selalu berolahraga di taman dekat rumahnya. Deli ini biasanya olahraganya dengan ayah dan ibunya. Selain menyehatkan, olahraga di taman kota itu ternyata juga menyenangkan loh ya. Suasananya asri, sejuk ya. Masih banyak pepohonan ya yang ada di sekeliling taman. Di taman kota juga disediakan arena permainan anak. Ya, wah, ini Deli senang sekali ya bermain di sana setelah selesai berolahraga. Terkadang Deli juga bertemu dengan Nina di sana. Mereka bermain bersama. Nah, menjelang siang, udara ini terasa hangat. Deli diajak ibu membeli makanan dan minuman di sekitar rumah. Nah, sambil makan dan minum, mereka mengobrol dengan para pedagang. Ketika melakukan olahraga pagi, para pengunjung taman kota telah berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, jadi sudah berinteraksi duluan dengan lingkungannya ya. Nah, itu para pengunjungnya ya dengan lingkungannya. Wah, ada yang jual makanan, disapa. Ada yang jual minuman, ya disapa ya. Selain melakukan interaksi dengan alam, dengan alam juga ya. Jadi karena di situ ada banyak pepohonan ya, menikmati udara sejuk di situ ya. Itu termasuk interaksi dengan alam ya. Deli, ayah dan ibunya ya berolahraga di lapangan ya, atau di taman kota ya, taman kota yang penuh dengan pohon-pohonan yang rindang ya. Nah, selain melakukan interaksi dengan alam, mereka itu juga melakukan interaksi sosial ya. Ini si Deli berbicara dengan ayah dan ibunya ya, kemudian saat membeli minuman ya di taman kota ya juga menyapa para penjualnya ya. Nah, mereka saling berbicara ya, berbincang-bincang ya. Apa itu dengan kita berinteraksi manusia ini ya, materinya itu hampir sama dengan yang ulangan kita ya, memang masih mengulang kembali ya. Nah, ulangan kita kan juga mengenai interaksi sosial, pembangunan sosial budaya ya kan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan ini bisa mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Dengan adanya kegiatan olahraga di taman kota, para pedagang ini memperoleh penghasilan lebih. Ya, jadi dengan adanya kegiatan olahraga di kota, para pedagang ini memperoleh penghasilan lebih yang biasanya nggak datang, sepi. Karena hari Minggu ya, hari libur ya, jadi banyak yang datang ya, membeli juga ya. Nah, sehingga mendapatkan uang dari situ. Pembangunan sosial budaya ini bisa dilakukan juga melalui bidang melalui bidang pendidikan, misalnya kursus, pelatihan, sekolah ya, atau organisasi seperti PKK ya. Lalu ada Karang Taruna ya, Karang Taruna tuh ada juga ya tadi ya, hari ini ya kita ulangan IPS-nya ada ya, organisasi yang ada di lingkungan masyarakat ya. Nah,
sebenarnya pembangunan sosial budaya itu apa sih? Pembangunan sosial budaya itu suatu proses perubahan sosial budaya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, anak-anak, kita lihat di sini pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Ini ada 4. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, lalu bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lalu bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, dan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Ya, ini jadi menunya tentang bahasa, ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, ini ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Antara lain, ini ada interaksi siswa dengan siswa ya. Ini saling berbicara, interaksi siswa dengan siswa nih ya. Nih Audrey ya berbicara dengan Kenzi ya, interaksi siswa dengan siswa ya. Nah, interaksi siswa dengan sumber belajar ya, misalkan sumber belajarnya buku ya, atau sumber belajarnya dari internet ya. Ini interaksi siswa dengan sumber belajar. Kemudian interaksi siswa dengan guru ya, bertanya, "Bu," ya, bertanya, "Bu, itu apa ya? Itu gambarnya apa ya?" Nah, Bu, itu jawabannya apa ya? Interaksi siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan di situ ya, di ruang kelas tuh ya, di sekolah, ya, itu interaksi siswa dengan lingkungan. Oke anak-anak, kita sudah sedikit agak lelah ya, maka kita akan hibur dengan Bu Santi akan hibur dengan pembaca atau baca pantun. Nih ya, di sini ada pantun ya. Nih, pantun dari Deli dan ayahnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nih ya, kita dari tadi belajar nih, sekarang kita supaya nggak penat ya, supaya nggak bosan, kita mau lihat pantun ya. Jalan-jalan ke taman kota, banyak pohon peneduh jalan. Kita rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan badan. Rusa lari dikejar singa. Singa mengaum unjuk gigi. Adikku manis, mau kemana? Pagi-pagi sekali sudah rapi. Ya, nah, ini coba kalian sambil mencari sampirannya yang mana, isinya yang mana ya. Kemudian pantun berikutnya. Berhias di depan cermin, cakep. Merasa cantik bila terang lampunya. Waduh ya. Hidup di dunia akan terjamin, cakep. Apabila berjuang dan berusaha. Yeay ya. Jadi ini apa ini? Maknanya ini ya. Nah, ini diminta mencari amanatnya ini atau pesannya ya. Pesannya apa ya kira-kira yang ketiga? Ya. Hidup di dunia akan terjamin apabila berjuang dan berusaha, ya. Nah, mengajak kita untuk apa? Berjuang dan berusaha. Ya, nah, kita diajak untuk berjuang dan berusaha dalam menjalani hidup kita, ya. Kemudian pantun berikutnya nih, ya. Banyak kue di atas meja, cakep. Makan bersama, saling berbagi, cakep. Jika kita malas bekerja, kita sendiri yang akan merugi. Ya, nah, maka kalau kita malas kerja, kita sendiri ternyata yang akan rugi. Kalau kita malas belajar, kita sendiri yang rugi, ya, nilainya jelek, ya. Nah. Oke. Kita lanjutkan anak-anak di halaman 55. Ya, tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan di masyarakat. Ya. Nah, pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat
di Indonesia itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Ya, musyawarahnya untuk mencapai mufakat. Nah, tapi kalau misalkan nih kata sepakat itu tidak tercapai dalam musyawarah, maka kita bisa melakukan yang namanya pemungutan suara atau voting. Ya, pemungutan suara atau voting. Ya. Nah, kita akan lihat di sini halaman 55 itu Ayah Deli itu adalah berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua RT. Ya, pemilihan ketua RT-nya itu akan diadakan di balai desa. Nah, Ayah Deli ini bertugas mempersiapkan acara. Nah, sebelumnya pemilihan ketua RT itu telah melalui suatu proses yang panjang sehingga dapat memperoleh 2 pasang calon yang dapat dipilih warga pada malam itu. Nah, ini lalu proses berikutnya adalah bagaimana ini, ya. Nah, yang pertama pembentukan panitia pemilihan. Jadi dibentuk dulu panitianya, ya. Setelah itu pembukaan pendaftaran, lalu seleksi, ya. Kemudian hingga penetapan calon ketua RT, ya. Berikutnya ada pemaparan visi dan misi calon ketua RT. Berikutnya penyelenggaraan pemilihan ketua RT oleh warga. Ya, nah dalam proses pemilihan ketua RT ini warga ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan proses pemilihan tersebut agar dalam pelaksanaannya itu ya ada asas luber jurdil, ya. Siapa yang tahu luber jurdil itu apa? Jujur, jurdil, jujur, adil. Nah, ya, jujur, adil, ya. Nah, itu dalam pelaksanaan pemilihan, ya. Nah, diharapkan warga itu dapat berperan dalam setiap pengambilan keputusan, ya. Jadi warga itu diminta berperan juga, ya, supaya dalam pengambilan keputusan itu semuanya juga berpartisipasi, ya. Tuh. Tadi ada pembentukan panitia, pembukaan pendaftaran, ya, seleksi, ya. Kemudian apalagi tadi pemaparan visi misi, ya. Lalu setelah itu penyelenggaraan yang namanya pemilihan ketua RT. Nah, tadi dipilih, ya, dengan asas luber jurdil, jujur, adil. Luber itu langsung, ya, itu pemilihannya secara langsung, ya, umum, ya, kemudian bebas, ya, dan rahasia. Ya, jadi ini rahasia, ya. Nah, ini tanggung jawab kalau tadi saat pengambilan keputusan. Kalau ini tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, ya, yaitu dengan belajar dengan tekun, ya, kemudian menjaga kebersihan sekolah, ya, lalu mengikuti acara di sekolah, ya, lalu berperan serta dalam pemilihan ketua kelas, ya. Itu tadi bedanya, ada tanggung jawab warga saat pengambilan keputusan, ya, atau saat saat di masyarakat, tanggung jawab dalam masyarakat, ya. Nah, kalau ini adalah tanggung jawab siswa, ya, ini siswa, ini yang untuk diri kita sendiri, ya, di sekolah, ya. Nah, ini tanggung jawabnya. Siapa yang belum melaksanakan tanggung jawab, poin mana yang belum kamu laksanakan dengan baik? Nah, pasti poin yang pertama, ya. Kebanyakan pasti seperti itu, ya. Belum bertanggung jawab dalam belajar, ya. Nah, sebagai seorang pelajar kita harus bertanggung jawab, ya, anak-anak, bertanggung jawab dengan belajar, ya, agar nilai-nilai kita juga memuaskan.
Oke, anak-anak, berikutnya silakan kalian mempelajari kembali apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke, anak-anak, selamat belajar dan terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Dah.